TV, Infonews 871 menyajikan berita sesuai fakta, lugas, tajam, dan terpercaya. Selamat berjumpa kembali bersama kami Innews TV, Infonews 871 menyajikan berita sesuai fakta. Nelpon nanya orang PT udah yang ke situ kan belum. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di kediaman Mas Wasito Adi di Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Mas Wasito Adi ini adalah korban kecelakaan kerja di PT Superior Prima Sukses Tbk Purwanegara, Banjarnegara. Beliau mengalami kecelakaan kerja sekitar bulan Mei 2025 hingga saat ini sudah 8 bulan lebih masih dalam kondisi terbaring, belum bisa beraktivitas dan dokter belum menyatakan sembuh ya. Dokter belum menyatakan sembuh, beliau masih dalam pengobatan dan dilakukan perawatan home care di rumah setiap 2 hari sekali. Untuk kontrolnya berapa hari sekali? Kontrolnya sebulan sekali. Kontrol sebulan sekali. Jadi nanti kita akan berbincang sedikit dengan Mas Wasito Adi. Ya Mas, gimana Mas kondisinya hari ini? Ya kalau hari sampai sekarang sih alhamdulillah udah mending, banyak yang kering lukanya. Tapi kalau di buat gerak itu belum bisa. Untuk bergerak belum Iya, bisa. belum bisa. Oke. Untuk harapan dari Mas Wasito Adi seperti apa Mas? Ya harapan kalau dari saya pribadi ya cepat sembuh. Terus biar bisa aktivitas kayak biasa. Kalau harapan saya ke PT ya itu ya tanggungan rumah sakit semuanya ya saya harap dibantu lah, Ditanggung sampai Ya. sembuh. Untuk Mas Wasito Adi sendiri sebenarnya karyawan atau karyawan kontrak atau gimana? Dulu pernah tanda tangan kontrak 1 tahun Oh gitu. sama Pak Alek Oh dari PT dari KBM ya? iya KBM, KBM. Waktu pendaftaran itu dilakukan di mana Mas? di pabriknya langsung. Di pabriknya Iya. langsung. Pernah mengikuti training atau apa? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Jadi pada saat melakukan aktivitas di mesin yang civil engineering mengalami kecelakaan itu sebelumnya sudah ada pelatihan atau belum? Belum. Jadi memegang alat itu baru. Iya baru. Oke. Dokumen ID card ada nggak? Ada ID perusahaan. Kalau sekarang sih kayaknya pakai ID card ya. Kalau dulu sih belum ada. Untuk setiap hari masuk Absensi pakai fingerprint. fingerprint. Terus scan muka. Masuk muka. Untuk dari PT KBM nih yang kontrak jenengan itu ada ID card atau enggak? Enggak ada. Nggak ada. Memegang surat kontrak kerja nggak Mas? Enggak. Sama sekali. Enggak. Oke. Untuk dokumen BPJS barangkali pegang kartu BPJS atau enggak? BPJS dulu kan katanya lagi diproses sebelum saya kecelakaan. Lah kartunya belum jadi, saya udah kecelakaan, jadi kan belum terima kartu apa. Jadi sampai sekarang tidak jelas ya. Tidak. Demikian tadi pemirsa obrolan kami dengan Mas Wasito Adi. Mudah-mudahan nanti akan menjadi perhatian bagi pihak perusahaan dan juga kita berdoa mudah-mudahan Mas Wasito Adi cepat sembuh, pulih seperti sedia kala dan dari pihak perusahaan bisa bertanggung jawab penuh terhadap kesembuhan beliau. Demikian, terima kasih. Tanggal 18 Mei masuk kerja, 18 April kecelakaan. Berapa sebulan kerja. Oke, untuk dulu pengobatan pertama di mana, Mbak? Pengobatan pertama setelah kecelakaan tuh dibawa ke PKU Danaraja. Terus sampai sore terus dirujuk ke Manuel. Berapa hari di mana? Di Manuel 2 hari. Dari Manuel dirujuk ke Margono. Untuk tindakannya di Manuel itu apa? Operasi atau Operasi pembersihan debu yang nempel. Oh gitu. Sama kan
sarafnya putus, saraf gedenya, pembuluh darah besar putus. Terus karena di Margono di Manuel nggak ada alatnya, terus dibawa ke Margono, penyambungan saraf. Di Margono berapa bulan? Pertama rolasnya ya Pak, pertama 12 hari kayaknya. Terus pulang di rumah seminggu apa 10 hari itu kontrol, tapi opnam lagi selama 22 hari. Terus 22 hari pulang, harusnya kontrol 10 hari lagi, cuman belum sampai 10 hari di rumah muntah-muntah terus. Terus saya bawa ke Manuel lagi, cuman kan saya konfirmasi ke pihak perusahaan dulu, mau menjelaskan keadaan Wasito kalau muntah-muntah terus seharian, terus mau dibawa ke rumah sakit apa gimana Pak? Ya udah dibawa aja Mbak gitu. Terus saya bawa ke Manuel, ternyata di Manuel opnam lagi, terus di USG itu lambungnya bengkak karena kebanyakan obat sih. Berarti selama sebulan atau 2 bulan itu lambungnya nggak kuat, terus bengkak. Akhirnya opnam 5 hari di Manuel. Pulang sore, terus paginya ke Margono lagi, opnam lagi sampai 15 hari kayaknya. Tindakan yang dilakukan itu sudah apa saja? Ya, operasi pertama di Manuel pembersihan kotoran pasca kecelakaan. Terus pas di Margono operasi pertamanya penyambungan pembuluh darah. Terus keduanya pembersihan luka, karena nggak ada luka, yang bukan luka luar, cuman luka dalam kan setelah beberapa hari jadi kakinya biru. Itu luka dalam, akhirnya dioperasi itu dibersihin. Terus keempat kelimanya ya terus masih pembersihan terus karena infeksi. Untuk operasi cangkok kulitnya itu kapan itu Mbak? Cangkok kulitnya pertama cangkok kulit lupa tanggal berapa. Jadi total operasinya udah berapa kali? 12 kali. 12 kali. Terus kemudian terkait dengan pembiayaan seperti apa Mbak? Dari awal sampai saat ini? Dari awal semua ditanggung perusahaan. Cuman yang ke Manuel waktu muntah-muntah itu kan habisnya 10 juta sekian. Terus dari pihak PT katanya itu bukan karena kecelakaan kerja, karena muntah-muntah itu lambung kayak gitu kan. Nah, cuman kan lambung itu kan efek kebanyakan makan obat gitu. Soalnya obat pereda nyeri itu kan dosisnya tinggi Bu. Apalagi udah makan obat yang dosis paling tinggi di Margono itu. Akhirnya lambungnya nggak kuat. Dibawa ke Manuel itu habis 10 juta sekian, dari PT cuman ngasih 5 juta. Dari PT terkait lambung itu? Iya, terkait lambung, karena kata PT itu bukan karena kecelakaan, ini kebijakan dari kami kayak gitu. Itu apa, PT nggak bisa nanggung semua. Ini 5 juta seperti kebijakan itu aja ya? kayak gitu. Untuk Iya. Mas Wahid Andi sebagai karyawan kontrak atau bukan? Ya waktu pertama masuk tanda tangan kontrak ya. Kontraknya berapa lama Bu? Kurang tahu. Memegang kartu BPJS apa enggak? Enggak. Enggak. Jadi pihak perusahaan tidak menguruskan BPJS ketenagakerjaan? Kurang tahu. Untuk kartu ID card pekerja ada atau Enggak punya. Enggak punya? Awal? Enggak. Dari awal emang enggak dikasih. Oke. Enggak dikasih. Untuk santunan dari perusahaan atau dari tempat dia kontrak kerjanya itu ada nggak itu? Kalau dari perusahaan belum ada sama sekali. Terus waktu itu ada dari teman-teman lah, kan kayak Ya solidaritas Bu ya? itu ya orang kantor, cuman saya nggak tahu itu tugasnya apa. Nengokin ke sini, terus setelah lihat keadaannya Wasito, besoknya lagi tuh ke timnya Wasito gitu dikumpulin, dimintain ya seikhlasnya kayak gitu. Berarti sel killer Bu ya? Dari rekan-rekannya Itu ya? terkumpul 1.030.000. Itu di luar dari perusahaan Bu ya? Di luar itu luar budget. memang dari anak-anak yang grupnya dia 1.30.000. Pernah menanyakan terkait kartu BPJS ketenagakerjaan nggak ke pihak kantor Ibu selaku keluarganya? Enggak, cuman kalau habis opnam apa kontrol itu saya disuruh minta surat istirahat, katanya buat itu ngeklaim ke BPJS katanya kayak gitu. BPJS. Untuk Tapi biaya kalau kartunya itu belum pernah di pembiayaan perawatan di rumah seperti apa Mbak?
pembiayaan di rumah 2 bulan pertama saya bayar sendiri setiap hari. Waktu habis kecelakaan pertama itu kan setiap hari harus dibersihin karena lukanya benar-benar parah gitu. Itu setiap hari 100.000. Nah, Selama sekitar 2 bulan atau lebih, ada sih catatannya. Lah udah kayak gitu, tapi 100.000 itu kan kalau nggak tambah apa-apa itu buat perawat. Kalau tambah ada obat, terus badan nyeri, terus kayak sing tepung bubuk anti infeksi kayak gitu kan kita nambah lagi. Kadang sampai 200, kadang 200 lebih tergantung tambahnya apa kayak gitu. Lah saya pernah bilang ke pihak perusahaan, ini Pak terkait masalah pembiayaan perawatan yang di rumah gimana? Terus terang kita udah nggak sanggup Pak. Sehari 100.000 minimal. Kalau seumpamanya ada tambahan ini itu tuh bisa sampai 200.000 tuh tiap hari Pak. Kalau saya ada, kalau keluarga ada sih nggak apa-apa. Cuman kita benar-benar udah kehabisan lah. tanggapan dari perusahaan? Dari perusahaan tanggapannya itu kalau yang perawatan di rumah kita nggak bisa tanggung baik. Itu kan kalau yang ditanggung perusahaan harus yang ada kwitansi rumah sakit. Lah udah gitu saya akhirnya ke Depnaker. Ke Disnaker ya. Disnaker Banjar. Ya Banjar menanyakan kalau masalah kecelakaan kerja perawatan yang di rumah itu sebenarnya ditanggung siapa? Ditanggung perusahaan atau ditanggung pihak keluarga gitu. Kata Terus jawabannya? kalau dari Disnaker yang di rumah pun ditanggung perusahaan tapi harus pakai kwitansi. Memang kayak gitu jawabannya, mereka sama kayak yang di PT. Lah pas kayak gitu saya telepon lagi ke pihak PT. Kalau seumpama Pak ini kan saya udah ke Disnaker nanya soal pembiayaan yang di rumah, ternyata benar harus ada kwitansi kalau mau ditanggung perusahaan. Terus kalau dari rumah sakit itu kan ada yang namanya home care. Iya. Perawat dari rumah sakit ke rumah nanti pembiayaan langsung masuk ke rumah sakit itu gimana, bisa apa enggak saya gitu. Tetap nggak bisa, katanya nggak bisa Mbak gitu. Akhirnya kan sampai 2 bulan Dari pihak rumah sakit yang menjawab itu Ibu tahu? Sakit, Dari pihak perusahaan yang menjawab pertanyaan Ibu, yang bertemu dengan Ibu itu yang mengatakan seperti itu, namanya siapa Bu? namanya Pak Alek, tapi sekarang udah nggak kerja di situ. Udah nggak kerja di situ. Oke, dilanjut Bu. Tadi untuk pembiayaan bagaimana? Home Nah, care-nya seperti apa? Lah udah kayak gitu kata Pak Alek itu ya, katanya tetap nggak bisa. Lah terus loh kok nggak bisa Pak, padahal kemarin kan Bapak bilang katanya kalau yang ada kwitansi rumah sakit bisa ditanggung perusahaan gitu. Terus sampainya kan tetap ngeyel. Lah akhirnya ya saya kan gimana sih ya, lagi ngurusin orang sakit, terus bingung masalah biaya. Akhirnya saya ya udahlah kayak gitu. Lah udah setelah itu saya lagi nungguin opnam di ini Margono, ternyata pihak PT yang dari Jawa Timur, datang ke rumah. Ya pas ngobrol-ngobrol akhirnya saya telepon ke Pak Aleknya, gimana Pak, tadi katanya ada orang ke rumah. Iya tadi saya juga ikut sama orang kantor. Nah terus saya ngomong, nah terus ini masalah pembiayaan yang di rumah gimana kayak gitu. Tetap nggak bisa Mbak kayak gitu, tapi mungkin si Pak Alek itu kan lagi sama orang kantornya, terus diminta HP-nya, itu pembiayaan apa Mbak kayak gitu. Saya nggak tahu namanya itu Pak siapa. Yang bertanya dari Jawa Timur? Iya, dari pihak dari Jawa Timur kepada Ibu? Iya, pas saya lagi telepon sama Pak Alek itu, mungkin mereka lagi bareng gitu. Akhirnya HP-nya diminta sama yang dari Jawa Timur. Yang diminta itu HP siapa? HP-nya Pak Alek. Iya, terus Nanya ke saya, emang ya nggak bisa apanya Mbak kayak gitu. Loh ini siapa? Terus sih bilang Pak siapa gitu, tapi saya lupa. Begini Pak, masalah perawatan yang di rumah kita udah kehabisan dana. Terus saya bilang sama Pak Alek, kata Pak Alek kalau nggak ada kwitansi dari rumah sakit itu nggak bisa di cover sama perusahaan. Lah saya kan bilang sama Pak Alek, kalau ada home care dari rumah sakit nanti pembiayaan masuk ke rumah sakit terus ada kwitansinya. Saya udah nanya ke rumah sakit bisa kayak gitu. Tapi tadi saya bilang sama Pak Alek, itu nggak bisa tuh gimana Pak, saya gitu. Kata siapa nggak bisa? Bisa Mbak, itu bisa kayak gitu jawabannya. Lah oh berarti bisa Pak, nanti kalau setelah pulang dari sini kita ambil perawat dari rumah sakit. Ya bisa Mbak kayak gitu.
Itu siapa bilang ya nggak bisa, itu siapa yang bilang kayak gitu. Terus Pak Alek kayak saya gitu. Nah, setelah itu HP-nya hening tapi nggak mati. Mungkin mereka lagi berembuk apa nggak tahu. Lama lah, ada 5 menit. Itu terus buat itu ngomong lagi. Ya udah, nanti semuanya yang diperlukan ke rumah sakit Mbak urus aja. Semua nanti perusahaan yang tanggung. Terus sampai saat ini betul nggak apa yang dikatakan itu bahwa perusahaan yang tanggung? Betul. Betul. Setelah itu memang saya ngurus ke Manuel buat home care. Home care. Untuk tadi kan disebutkan bahwa pernah 2 bulan itu pembiayaan sendiri. Apakah itu dikembalikan dari pihak PT? Enggak. 2 bulan lebih ada catatannya. Belum dikembalikan sampai sekarang. Belum diganti. Itu juga iya, semua rinciannya kan saya tiap pengobatan ke rumah, perawatan ke rumah saya tulis hari ini tanggal sekian berapa, tambahnya apa kayak gitu. Berarti setelah ada perintah itu yang diganti ya, sebelumnya tidak ya? Tidak, emang sampai sekarang nggak diganti. Cuman itu udah saya foto, saya kirim ke Pak Alek waktu itu. Ini habisnya udah Pak sekian, Alek itu Pak. sebagai apa itu? Sebagai apa sih kemudian Pak Alek toh? Nggak tahu juga. Cuman kayaknya sih HRD ya, mungkin sekelasnya kayak gitu. Ya sampai sekarang nggak diganti. Untuk harapannya gimana Mbak dengan kondisi sekarang ini? Iya, harapannya sih yang itu apa, perawatan tiap hari kalau bisa ya dibantu. Soalnya itu duit kita minjem tetangga, Bu. Oh, yang dulu itu? Iya, yang dulu itu yang sehari 100 sampai 200 ribu. Nah, sama yang apa di Manuel habis 10 juta sekian dibantu 5 juta ya, kalau bisa itu sih ditanggung perusahaan semua lah. Kita jujur aja benar-benaran utang udah kemana-mana. Lewong bapak cuman kerja kalau pasaran minggu Rebo tuh parkir. Ya kalau hari-hari biasa kayak gini kalau ada yang nyuruh ke ladang ya kerja, kalau enggak ya enggak gitu kan. Udah duit sampai segitu banyak ya kita kan otomatis pinjam sana pinjam sini. Sudah berapa hari Bu? Sudah berapa hari pihak perusahaan tidak berkunjung ke sini Bu? Selama kejadian belum pernah. Belum pernah? Baru sekali itu yang waktu bulan apa, tanggal berapa lupa. Makasih Bu ya. Atas nama siapa Bu? Suci. Suci ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke. Dengan Bapak siapa? Bapak Sarifudin. Oke. Bapak Sarifudin ini sebagai apa Pak? Siapanya Mas Adi? Bapak Wasito, bapaknya. Oh, bapaknya orang tua gitu. Iya, orang Oke. Dengan kondisi Mas Wasito yang mengalami kecelakaan kerja di tempat beliau bekerja dan sampai sekarang sudah 8 bulan lebih ya, belum sembuh. Itu harapannya bagaimana Pak? Ya, harapan saya tuh memang anak tuh ya yang saya harapkan lagi kerja ada kecelakaan kayak gini. Jadinya apa, kecelakaan yang luka sampai segitu parah. Terus misalnya kalau ya harapan saya tuh perusahaan nanggung sepenuhnya. Terus misalnya itu kan luka kayak gitu bisa kemungkinan sampai selanjutnya tuh nggak bisa aktivitas lah. Bahwa walaupun udah sembuh tapi kan nggak bisa, mungkin tuh nggak sempurna lagi lah. Jadi kan ya harapan saya tuh ada pembiayaan dari pihak perusahaan, terus ada santunan apalah yang jadi anak tuh nggak untuk masa depannya. Untuk masa depannya. Jadi saya harapannya tuh kayak gitulah. Mas Wasito ini belum menikah ya? Belum menikah. Anak nomor berapa Pak? Anak keempat. Anak keempat. Oke. Tapi untuk selama ini sampai hari ini nih pembiayaannya bagaimana Pak? Kalau pembiayaan dari pihak rumah sakit tuh memang biayaan dari pihak PT. Itu kalau di pihak rumah sakit. Tapi kalau di rumah tuh dulu waktu masih ya sekitar 2 bulan lebih lah itu. Kalau perawatan di rumah tuh tanggung sendiri. Sampai sekarang belum dikembalikan. Sampai sekarang belum dikembalikan, belum ada kembalian apa. 2 bulan awal pada waktu itu Pak. Jadi untuk ke depan Bapak mengharapkan jaminan kesejahteraannya ya untuk setelah sembuh nanti. Mudah-mudahan ada santunan sehingga Mas Wasito tetap terjamin ya. Terjamin. Dari pihak perusahaan yang kesini berapa orang Pak? Sudah berapa kali? Ya belum ada lah. Kalau dari pihak perusahaan tuh cuma sekali dulu lah waktu baru-barunya. Ya baru-barunya dia ya enggak sih baru-barunya ya sekitar udah ada 2 bulan apa berapa. 2 bulan setelah terjadi kecelakaan. Iya,
itu aja dari pusat. Kalau yang dari sini itu belum ada. Dari pusat, dari wilayah dari Jawa Timur itu. Jawa Timur ya. Ya. Jawa Timurnya di mana Pak katanya Pak? Saya kurang tahu. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak untuk keterangannya. Mudah-mudahan Mas Wasito cepat sembuh, Amin. cepat pulih seperti sedia kala dan harapan Bapak bisa dikabulkan. Amin. Amin. Ya, atas nama siapa ini Pak? Saifuddin. Saifuddin. Ya, makasih Pak ya.